Oke. Tes tes cek cek 1 2 tes. Sudah masuk suara saya? Cek 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 1 2 tes. Cek 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 cek. Suara saya sudah jelas? Cek tes. Oke. Cek cek cek. Tes tes tes. Cek 1 2 cek cek. Suara saya sudah jelas? Saya cek. Tes, sudah ada yang masuk? Singkawang hadir, siap. Singkawang sudah hadir. Saya sambil ngecek absensi. Yang sudah masuk boleh dibantu komentar. Yang sudah masuk. Oke. Mana lagi yang sudah? Jelas, oke, sip sip sip. Kita akan segera mulai webinarnya, jadi pastikan Bapak teman-teman semua mempersiapkan materi teknis-teknis yang ingin dipraktekkan langsung, khususnya yang minggu kemarin sudah menonton video webinar sebelumnya di sesi sebelumnya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya di hari ini. Oke. Fokus ke suara saya ya. Bandung, Medan, Banyuwangi, siap. Pandaan, Jember, Lombok, siap. Oke, sekitar 2-3 menit lagi kita langsung buka aja. 2-3 menitan lagi. Jadi yang teman-teman Bapak semua yang ingin hadir dari wilayah mana, silahkan sekarang saatnya. Nanti ketika saya sudah mulai, udah, berarti saatnya saya yang kita fokus ke materinya. Oke? Pasuruan, siap-siap. Surabaya, Jogja, Jombang, Pasuruan. Oke. Bapak Ibu teman-teman, gimana kabar? Sehat-sehat semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tetap jaga kesehatannya, tetap social distancing. Ikuti himbauan dari pemerintah saat ini. Pastikan kita menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Khususnya orang yang kita sayangin, pastikan Bapak teman-teman semua jangan bertindak di luar yang enggak, karena saya udah banyak dengar berita sana sini. Pastikan Bapak teman-teman semua tetap mengikuti ketentuan sudah ada. Yang baru pertama kali ikut webinar siapa ya? Boleh saya tahu? Yang baru hari ini. Kita sudah mengadakan 39 kali sama hari ini. Berarti udah hampir 1 minggu itu 2, sebulan itu ada 8, hampir 4 bulan. Bulan kelima. Ini bulan kelima kalinya. Saya baru, oke. Pak Denny. Salam kenal Pak Denny. Lamongan, Surabaya, Karawaci, siap. Hejra S. Syarif, oke. Pak Hasan Lubis, oke, pertama kali. Pak Gaza, EXO, siapa nih EXO namanya ini?
Ada Serla, ada Kak Serla, ada Kak Cindy, saya manggil Kak Aji ya. Kak Juria, Kak Fitriani, Kak Nila, Kak Heri, Kak Ade, Kak Gaza. Oke, cukup banyak. Jadi kita langsung fokus saja. Oke, untuk buat teman-teman semua yang ingin praktek atau ingin ikutin materi yang akan kita praktekkan sekarang, boleh siapkan laptopnya. Namun kalau yang minggu kemarin belum sempat ikutin prakteknya, saran saya sekarang fokus ke materinya, fokus ke pemahamannya terlebih dahulu. Oke, sip. Oke, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga materi malam ini berjalan dengan lancar. Apa yang kita praktekkan, kita sharingkan malam ini, kita pelajari bareng-bareng, bisa bermanfaat buat kita semua. Kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Senang sekali rasanya malam ini kita berjumpa lagi. Untuk yang baru pertama kali kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya dari tim Abdi Pusat. Jadi kita akan sering ketemu di webinar, khususnya setiap hari Selasa. Dan hari Kamis jangan lupa akan ada materi khusus tentang Google Ads yang akan dibahas setiap hari Kamis oleh Mas Fadel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, biar kita bisa fokus langsung ke prakteknya, pastikan Bapak teman-teman semua mempersiapkan semua catatannya, mau sambil ngemil, mau sambil ngopi, mau sambil di ruang keluarga atau di ruang kerja bebas. Yang penting langsung fokus ya. Oke, saya minta tolong untuk teman-teman yang baru hadir, nanti kan pasti banyak yang sesi kehadiran. Tolong diingatkan di kolom chat sedang sesi materi. Jadi kalau mau kehadiran nanti aja. Oke, sip. Terima kasih, saya lanjutkan. Apa sih yang akan kita bahas malam ini? Oke, yang akan kita bahas malam ini ada 4 hal. Jadi kita akan membahas tentang cara berikan Facebook Ads yang mudah untuk meningkatkan closing reseller dalam 30 hari dengan teknik split testing yang efektif. Jadi malam ini kita akan mulai membahas tentang split testing. Lalu yang kedua ada cara mengganti metode pembayaran dalam beriklan di Facebook Ads. Ketiga, product knowledge. Keempat, sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke pembahasan nomor 1. Seperti minggu kemarin, saya tidak akan pernah ada habis-habisnya mengingatkan Bapak teman-teman semua bagaimana ataupun mengenal hal-hal dasar yang akan kita jumpai ketika beriklan di Facebook atau Instagram Ads. Kita sediakan satu paket ya, Facebook, Instagram Ads itu satu paket soalnya. Beriklan di tempat yang sama, cuma nanti bedanya di penempatannya, di placement. Oke. Ada 3 hal dasar beriklan di Facebook Ads, yaitu ada campaign, ada ad set, dan juga ada yang ad atau iklannya. Kita langsung bahas satu persatu. Satu, campaign atau kampanye. Untuk menentukan tujuan iklannya, jadi menentukan objektif, traffic, video views atau lead generation, dan lain-lain, itu berdasarkan campaign-nya. Jadi kita ngeceknya dari campaign, oke? Yang pertama. Yang kedua, ad set atau settingan iklan. Menentukan sasaran iklan mulai dari lokasi, usia, gender, detail target, placement atau penempatan iklan. Tadi yang saya sebutkan mengenai penempatan Facebook atau di Instagram, di sini di placement. Hingga budgeting. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada ad atau iklannya, menentukan materi iklan. Facebook page, Instagram, format iklan, materi iklan, copywriting, hingga landing page. Jadi semua kita bahas di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu ini dia. Kita akan membahas tentang apa itu split testing. Oke, tolong dibantu sesi kehadirannya nanti dulu karena kita sudah masuk ke materi. Ini ada satu ilustrasi, ada satu gambar, ada satu kotak campaign. Nah, jadi satu campaign itu terdiri dari 2 adset, ada adset 1 dan adset 2. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Adset 1 itu kita gunakan, misalnya kita baru pertama kali beriklan. Kan istilahnya ini konsep dasarnya ya. Ketika kita beriklan itu, kita akan membuat yang namanya satu campaign.
satu ad set, dan satu ads. Ini yang umumnya ya, basicnya, prinsip dasarnya, basicnya. Ketika kita beriklan adalah campaign, ad set, dan ads. Satu, satu, satu. Nah, split testing adalah men-split atau menambah satu ad set untuk kita tes. Namanya split test kan, maksudnya men-split itu membagi dua atau lebih dari dua ad set ataupun ads-nya. Nah, ilustrasi yang ada di sini itu membagi dua adsetnya menjadi dua dan ads-nya juga dibuat dua. Jadi cara membacanya ilustrasi ini adalah satu campaign terdiri dari dua adset dan 4 ads. Jadi satu adset terdiri dari dua ads. Itu dari tampilan ilustrasi yang ada di sini. Nah, apa aja sih Mas yang bisa kita split test? Nah, sebelum kita masuk ke apa aja yang bisa di split test, kita masuk dulu ke tujuan utama split testing. Jadi gini, analoginya gampangnya gini aja. Misalkan kita mau, ini analogi yang paling saya suka tentang split testing. Misalkan kita mau buka toko kecil atau mungkin pameran di sebuah pameran. Anggaplah 1 minggu, kita punya waktu 1 minggu untuk jualan. Yang paling gampang itu jualan baju. Nah, misalkan kita jual baju nih, kita punya 5 pilihan warna baju. Misalkan ada warnanya merah, kuning, hijau, biru, putih. Merah, kuning, hijau, biru, putih. Merah, kuning, hijau, biru, putih. 5 ya. Nah, kan kita nggak tahu nih, selama pameran seminggu itu yang paling laku yang mana. Satu-satunya cara buat tahu hasilnya adalah split test. Jadi, 3 hari pertama ya, semua varian warna kita display, kita pajang 5-5-nya. Setelah 3 hari, kita lihat nih hasil penjualan mana yang paling laku. Misalkan 3 terlaku itu merah, biru, putih. Berarti yang kita display hari keempat sampai hari ketujuh adalah merah, biru, putih. Kenapa? Karena selama 3 hari, 3 varian warna yang paling laku adalah merah, biru, putih. Jadi udah ketahuan nih, kita udah testing duluan 3 hari pertama. Sisanya 4 hari sampai hari ketujuh, kita tinggal display yang paling laku. Misalkan ada konsumen yang nanya, Mas nggak ada warna lain, baru kita kasih rekomendasi 2 warna yang tadi yang urutan di 4 sama kelima. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Itu analoginya. Jadi berarti kalau saya split testing iklan itu untuk menentukan iklan mana yang paling bagus, paling efektif, atau tergantung tujuan iklannya ya, yang paling kita ngincar dari sisi apa, sisi cost per email kah, atau cost per akuisisi, atau istilah-istilah yang kita ingin capai apa. Jadi balik lagi prinsipnya seperti itu split testing. Oke, itu pemahaman dasarnya. Nah, apa aja sih Mas yang kita bisa split testing? Adsetnya tuh apa aja, di ads tuh apa aja? Oke, pertama kita bisa mentes di bagian lokasi, lalu detail target, nomor 2, nomor 3 usia atau gender, nomor 4 placement atau penempatan iklan, nomor 5 budget, nomor 6 materi iklannya, nomor 7 landing page-nya. Jadi ini kurang lebih 7 hal dasar yang bisa kita tes ketika beriklan di atau melakukan split testing di Facebook Ads, atau di prinsip-prinsip di iklan lain kurang lebih sama kayak gini. Jadi kita ngetes sesuatu yang kita bisa membandingkan. Contoh aja, misalkan lokasinya Jakarta, Bandung, Depok, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kita mau ngetes nih adset kedua Makassar, Medan, sama Bali misalkan. Kan beda tuh, berarti kita ngetesnya dari sisi lokasi. Detail target contohnya apa? Contoh kita yang iklan adset 1, kita iklaninnya ke MLM. Adset 2, kita ngiklaninnya bukan ke MLM lagi. Kita iklaninnya ke, misalkan ke ilmu atau ke perusahaan. Itu kan udah beda detail target. Nah, itu kurang lebih bisa buat split test. Atau yang ketiga, usianya. Misalkan adset 1 usianya 25 sampai 30 tahun. Yang adset 2 usianya 31 sampai 36 tahun atau 35 tahun. Itu bisa kayak gitu. Misalkan, Mas, tapi saya mau tes dari gender misalkan. Kita mau tes nih iklan yang universal, yang general. Satu kita iklankan ke laki-laki, satu kita iklankan ke wanita. Itu bisa.
Atau placement mau coba iklan ke Instagram, kita mau ngetes iklan ke Instagram, ke Facebook dipisahin tuh bisa juga. Jadi banyak banget yang bisa kita split testing. Satu campaign itu bisa dibuat puluhan bahkan ratusan testing. Jadi kalau Bapak teman-teman semua ingin tahu rahasia untung dan cepat dapat data terbaik atau kita biasa nyebutnya winning campaign, lakukan split testing sebanyak mungkin, seefektif mungkin dengan cara yang sesederhana mungkin, seefektif mungkin. Nah, malam ini kita praktekkan. Lalu kelima dari budget, keenam materi iklannya bisa kita testing dari ads-nya atau landing page-nya kita bisa tes berbagai contoh landing page. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung praktek split testingnya. Oke. Nah, seperti biasa, kita masuk dulu ke Facebook. Jadi kita masuk ke Facebook untuk masuk ke Ads Manager. Oke. Suara saya masih jelas sambil nunggu pindah. Suara saya masih jelas? Oke, masih jelas. Nah, seperti biasa untuk masuknya kita cari menu. Kan kalau kemarin buat iklan kita kliknya tombol create ya, tombol create. Nah, sekarang kalau kita mau masuk ke iklan yang udah kita buat, kita klik tombol pojok kanan atas, lalu manage ads atau kelola iklan. Yang ini ya, manage ads atau kelola iklan. Klik. Oke, lalu masuk ke Ads Manager. Nah, itu urutannya. Mas, kalau saya ketinggalan lagi praktek gimana? Tenang aja Bapak ya teman-teman semua. Video ini nanti bisa ditonton ulang berkali-kali. Jadi tenang aja, yang ketinggalan tinggal ditonton ulang video webinarnya. Oke? Sip. Oke, kita udah masuk ke campaign-nya. Jadi untuk yang minggu kemarin, kita kan sudah praktek beriklan produk. Betul ya? Iklannya di traffic. Nah ini sekarang, ini iklannya udah aktif nih. Iklannya udah aktif. Kemarin sempat nggak aktif, saya matikan. Tadi saya aktifkan, aktif sekarang. Sekarang kita mau split test iklan yang ini. Ingat prinsipnya. Satu campaign, nanti akan ada banyak ad set. Berarti kalau mau split testing, caranya pertama sekarang kita ini kan cuma satu nih, ya bener ya. Di sini cuma satu nih, cuma satu campaign. Nah karena cuma satu campaign, ya udah nggak perlu di checklist, karena kan nggak ada ya iklan-iklan lainnya, jadi nggak akan tertumpuk. Nah biar lebih cepat, teman-teman Bapak Ibu semua tinggal klik aja di Add Set, nih klik di Add Set, klik di Add Set, lalu ini kita edit. Ini kan ada tombol View Chart, Edit, dan Duplicate. Kalau mau split testing, kita pilihnya adalah Duplicate. Nah, udah nih muncul. Pilihnya yang original campaign, number of copies-nya 1 aja. Mas, kalau saya mau langsung split testing 4 atau 10, ya udah tinggal ganti 10, ganti 3. Kalau untuk di awal, baru-baru mulai, 1 dulu aja. Jadi 1 per 1. Ini saya biasanya di checklist boleh, di unchecklist juga boleh. Ini saya unchecklist aja. Lalu klik duplicate. Oke. Langkah pertama untuk duplicate atau split testing sudah beres. Sekarang kita tinggal edit beberapa bagian ad setnya yang mau kita ganti atau kita tes. Oke. Misalkan saya mau ngetes dari sisi usianya. Saya mau ngetes usianya. Sama landing page-nya, pastikan diganti Peppermint 2. Lalu usianya iklan saya yang ini usianya 3545. Oke. Berarti saya mau pakai usia yang lebih muda. 24 34. Jadi saya pakai usia 24 tahun sampai 34 tahun. Untuk detail target nggak saya ganti, lokasi juga nggak saya ganti.
Jadi saya cuma ganti di sisi usianya ya. Berarti saya tinggal ganti usianya di sini. Oh ini dia, edit. Tinggal saya edit. Usianya 24 tahun. 24 sampai 34. Oke. Udah beres nih. Selesai. Selanjutnya apa? Selanjutnya, karena nggak ada yang saya ubah lagi. Nggak ada yang saya ubah lagi. Kan detail target saya tetap. Lokasi saya tetap. Saya tinggal masuk ke add-nya sekarang. Nah, caranya gimana? Klik ini. Klik yang di atas ini kan ada satu add nih. Ada satu add nih. Diklik. Diklik. Nah, ini saya ganti. Jangan lupa pastikan setiap mengganti semuanya diganti ya. Setiap diganti semuanya diganti. Oke. Nah, terus ini udah. Nah, saya masuk ads. Saya masuk ads-nya untuk apa? Yes, betul. Saya mau ganti landing page-nya. Jadi saya mau ganti landing page-nya. Nah, misalkan nih kemarin kan saya buat landing page sehat alami dengan peppermint 1. Biasanya saya kalau bikin Bitly itu berurut. Berarti sehat alami dengan peppermint 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu saya peppermint 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Kenapa saya pakai seperti itu? Supaya lebih gampang. Jadi kita nggak kebanyakan kalimat ataupun kebanyakan ngebuat Bitly beda-beda. Itu cara mempermudahnya itu, yaitu dengan saya pakai angka di belakangnya. Nanti kalau peppermint 2 kan saya belakang 2. Jangan langsung diganti di sini ya, tapi dibitlikan dulu. Ingat, dibuat dulu bitlinya, peppermint 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya baru dibuat di sini. Kalau masih bingung gimana mas caranya, oke, nggak apa-apa, saya kasih lihat aja. Saya login dulu, sorry. Nah, Bitly, mana Bitly? Oke, nah, udah sambil nunggu loading, kita balik dulu sini. Ingat yang diganti itu cuma dua, maksudnya 2 kotak di kolom primary text sama di kolom sini. Nah, kolom website URL. Nah, cuma 2 itu aja yang diganti, sisanya enggak. Nah ini nih, ini yang saya buat kemarin nih, peppermint 1. Nah, kan saya mau bikin peppermint 2-nya nih. Sekalian saya kasih lihat, biar teman-teman nggak bingung. Oke? Mas, saya belum ngerti buat Bitly, Mas. Tonton video-video berikut. Sebelumnya, saya pernah ngebahas tentang Bitly. Saya pernah ngebahas cara memodifikasi Bitly. Dan di video 3 di Training Center juga dibahas tentang cara Bitly, clear cookie, semua ada di situ. Intinya semua materi yang Bapak Ibu teman-teman semua butuhkan tuh sudah kami sediakan. Cuma mungkin karena baru sekali nonton atau mungkin pas nonton ketiduran atau pas nonton mungkin baru sekali nonton atau mungkin sambil ngerjain yang lain jadi nggak fokus. Kalau saya boleh kasih saran, semua video training itu saya rata-rata nontonnya minimal 2-3 kali. Kan ada 20 lebih video tuh, rata-rata 2-3 kali saya nontonnya. Karena emang saya butuh pengulangan. Ya kayak kita webinar setiap minggu kan pengulangan agar Bapak teman-teman semua prakteknya jauh lebih semangat, jauh lebih serius. Oke? Ini loadingnya cukup lama. Oke, ya udah. Intinya gitu. Intinya nanti tinggal nanti kalau udah bisa kita buat bitly-nya. Intinya ini tinggal diganti. Kalau ini saran dari saya ya. Kalau buat bitly itu pastikan sekalian banyak. Contoh nih, sehat alami dengan peppermint 1 sampai 10. Jadi bitly dari yang di tools landing page di dashboard, saya copy dulu. Saya masukkan ke bitly. Oh ini udah nih. Ini saya masuk bitly dulu. Masuk ke sini dulu ya. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Masuk ke sini dulu.
Sini. Mana ya? Nah, peppermint. Nah, ini. Peppermint 2 saya copy. Ini kan udah ada peppermint 1 nih. Sehat alami dengan peppermint 1. Saya tinggal create. Saya paste ke sini. Create. Nah, saya nama ini peppermint 2. Customize PKV jangan lupa dihapus, diganti sehat alami dengan peppermint 2. Nah, masih ada, masih aman. Udah. Ini udah saya buat, ini udah saya ganti, udah. Kita tinggal tes lagi aja. Saya copy dulu. Sehat alami dengan peppermint, ya betul. Oke sih, udah beres. Udah, nggak ada yang saya ganti lagi, saya tinggal publish. Oke, itu contoh satu. Saya mau contohin satu lagi, tenang aja. Tadi kan saya nyontohin ganti usia. Sekarang saya mau contohin yang ganti. Oh ini aja. Saya mau ganti dari. Kenapa nih? Oh ada yang error. Biasa. Kalau ketemu yang kayak gini-gini jangan panik, oke? Tenang aja, jangan panik. Semuanya pasti ada solusinya. Nah, sip, beres. Jadi setiap ada error, ada penolakan, intinya preset nomor satu. Kalau saya selalu bilang ke member abdi kalau lagi kopdar atau training, jangan pernah baper sama Facebook. Ya namanya kan Facebook robot ya, tools ya. Ya kita fokusnya, oh ini pasti ada solusinya kok. Setiap masalah itu ada solusinya. Nih kita cek. Nah lagi review. Oke, sudah selesai split testingnya. Sekarang kita split testing lagi. Sama kayak tadi prosesnya, saya duplicate. Sama satu juga, duplicate. Oke. Nah, tadi saya ganti dari sisi usia. Nah, sekarang saya mau ganti dari detail target. Detail targetnya mau saya ganti sekarang. Saya mau detail targetnya ke yoga. Jangan lupa diganti landing page-nya juga. Peppermint 3. Usianya tetap 3545, berarti yang saya ganti cuma interest-nya. Saya tinggal turun ke bawah. Interest ini dia. Ini saya hapus. Yoga. Ini dia. Saya hapus. Mas, misalkan mau nambah selain yoga bisa nggak? Yang satu tema boleh. Caranya seperti biasa, klik suggestion. Bisa ditambah meditation. Misalkan mau ditambah dengan, kalau wellness yang kita pakai. Misalkan self healing, boleh. Nah, saya biasanya 3 sih saya pakai. Ini cukup, 3 ini cukup. Sisanya apa yang kita lakukan? Masuk lagi ke heads. Oke, diganti 3. Nah, ini tadi error di sini saya lupa masukkan.
Oh iya, pastikan Facebook page yang digunakan yang sesuai ya. Kalau iklannya Abdi ya Abdi, kalau iklannya Senzo ya Senzo. Kalau Bapak teman-teman semua iklan produk sendiri ya sesuaikan produknya. Jangan sampai salah menggunakan fan page, oke? Atau Facebook page. Selanjutnya seperti biasa yang kita ubah adalah landing page-nya. Saya tinggal ganti angka belakangnya aja. Jadi emang sangat praktis. Untuk menemukan polanya ini tinggal kita latihan. Nah, seperti biasa. Saya buat lagi landing page yang untuk peppermint yang ketiga. Lama-lama akan terbiasa kok. Lama-lama akan terbiasa. Buat iklan, buat landing page, buat Bitly itu akan terbiasa dengan sendirinya. Saya pun butuh waktu berbulan-bulan kok untuk latihan ini. Tadinya terbata-bata, tadinya lambat banget, bikin iklan bisa 1 jam. Sekarang bikin iklan bisa kurang dari 5 menit. Itu pun perlu latihan, pengulangan beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, sampai akhirnya kita jadi otomatisasi, udah nggak perlu, udah hafal lah titik-titiknya di mana aja. Jadi itu perlu pengulangan yang banyak aja. Sehat alami dengan peppermint 3. Nah, selesai. Ini saya ganti. Saya sudah ganti yang di atas. Ini di primary text sudah saya ganti. Di website URL juga saya sudah ganti. Lalu publish. Nah, tanpa terasa kita sudah membuat 2 kali split testing. Pertama split testingnya dari sisi usia, yang kedua split testingnya dari sisi interestnya. Jadi kurang dari 10 menit tadi saya melihat waktu, kita udah bisa bikin 2. Aslinya Bapak teman-teman semua nanti dengan seringnya pengulangan bisa melakukan split testing jauh lebih cepat karena kan cuma mengganti beberapa indikator yang mau dites kan. Jadi satu-satunya cara untuk bisa lebih cepat adalah pengulangan. Oke? Jangan pernah bosan dengan pengulangan karena inilah salah satu cara paling cepat kita untuk bisa bertumbuh lebih cepat dan memahami teknis jauh lebih dalam. Oke. Selanjutnya, saya mau masuk ke metode pembayaran. Oke. Mas, saya udah ngiklan, tapi saya belum ngerti cara bayarnya gimana. Oke. Tenang aja, kalau yang habis iklan langsung masuknya ke ini saya nyebutnya dashboard atau dashboard ads manager ya. Dashboard ads manager. Kalau mau pembayaran gimana ya mas? Oh, klik aja menu yang ada di pojok kiri atas. Kan ada logo Facebook ya. Logo Facebook. Ini saya zoom lagi biar kelihatan. Nah, nih. Klik aja Ads Manager. Lalu cari menu billing atau tagihan. Billing atau tagihan. Lalu kita akan masuk ke menunya. Nah, oke. Oke, selanjutnya akan ada menu payment setting. Diklik, pilih yang payment setting. Oke, payment setting. Mas, kok saya beda bahasa ya? Nah, saran saya sebelum mulai iklan diganti dulu ke bahasa Inggris. Oke, ngubahnya dari Facebook, Jangan dari Chrome, jangan dari aplikasinya, jangan dari browsernya, tapi dari aplikasi Facebooknya. Oke. Nah, ini saya sudah masuk nih ke billingnya nih. Karena ini saya menggunakan kartu kredit atau debit. Jadi saya bisa ini nih masukin spending limitnya. Bisa saya tes. Selanjutnya, Mas, sebenarnya direkomendasikan penggunaan untuk pembayaran Facebook Ads pakai apa sih? Balik lagi sebenarnya ke Bapak teman-teman semua. Ini saya berdasarkan based on pengalaman ya, ceritanya ya, sharingnya. Dulu saya waktu awal ngiklan, kan saya masih pakai debit card. Maksudnya belum punya debit card untuk pembayaran yang Facebook. Facebook itu kan bisa pakai 3 kartu ya, sejauh ini yang saya pernah tahu dan saya sudah gunakan. Pertama itu ada kartu debit Bank Mandiri, tapi yang logonya Visa, bukan yang GPN ya, tapi yang Visa. Itu bisa, sekarang saya pakai.
Lalu yang kedua itu ada Permata Bank. Saya pakai yang syariah kebetulan, itu bisa. Yang logonya Visa juga. Yang ketiga itu Kartu Jenius. Kartu Jenius itu Bank BTPN. Jadi ada 3 kartu ini yang saya sudah pakai sejauh ini bisa. Terus kalau kartu kredit atau metode lain ada nggak mas? Ada pakai kartu kredit bisa atau pakai bank transfer. Sekarang bank transfernya itu ada penambahan. Jadi ada 3. Ada yang antar bank atau other banks. Lalu ada yang menggunakan Mandiri, ada juga yang BNI. Nah ini enaknya sekarang ada Mandiri dan BNI ini bisa melalui BNI ataupun Mandiri. Jadi kan nanti kalau mau nambahin metode pembayaran tinggal klik aja nih add payment setting, add payment metode. Nah karena dari awal saya menggunakan kartu debit atau kredit, jadi itu yang muncul cuma tampilan untuk kredit dan debitnya. Nanti kalau Bapak teman-teman semua baru pertama kali beriklan, saran saya coba di awal menggunakan bank transfer. Jadi kalau bank transfer urutannya nih ya, ini saya langsung ngomongin urutannya. Nanti pilih klik misalkan ini bank transfer. Pilih bank transfer, lalu continue. Oke. Karena saya udah hafal, jadi saya akan jelaskan alurnya. Pilih bank transfer atau other banks, lalu klik continue. Ini dicatat aja. Setelah continue, muncul continue lagi. Ini baru pertama kali berikan muncul continue 2 kali. Oke. Setelah continue yang kedua, itu akan masuk ke angkanya. Masuk ke ada 2 kotak. Itu yang pertama yang atas itu, yang pertama itu kayak kita mau masukin uang berapa. Biasanya Facebook itu kayak otomatis masukin angka rekomendasi. Kalau kita angkanya 25.000 per hari, daily, 25.000 rupiah per daily, biasanya muncul angka 175.000 biasanya. Kalau kita biasanya pakai angka 50.000, nanti muncul angkanya itu di amount yang kita mau bayarkan itu 350.000. Mas itu bisa diganti nggak? Tenang aja, bisa diganti. Misalkan kita di awal-awal mau mas saya mau nyoba 100.000 dulu mas. Ya udah tinggal diganti aja angka yang tertera di situ, diganti 100.000, diketik kayak giniin, diketik misalnya 100.000 kayak gitu. Oke. Kalau udah beres, klik review payment. Setelah sudah klik review payment, urutannya ingat ya, setelah masukkan nominal, klik review payment, lalu akan masuk ke satu halaman lagi. Itu kayak ada amount, ada final balance. Jadi misalkan kalau amountnya sebelumnya kosong ditambah 100.000, nanti final balance-nya 100.000. Nah kalau udah gitu tinggal make payment atau buat pembayaran. Klik itu nanti akan masuk ke loading dulu dia. Akan masuk ke menu untuk ke pembayarannya. Biasanya ada tombol continue lagi. Continue itu ada continue di dalam continue. Klik aja continue yang birunya kayak gini. Diklik aja, jangan ditungguin. Kadang ada beberapa yang lama banget loadingnya, ditungguin, diklik continue aja, nanti akan masuk ke invoice-nya. Nah muncul tuh invoice, mas kalau saya kok munculnya masukin kolom email ya, masukin aja emailnya, itu untuk mengirimkan invoice Bapak Ibu teman-teman semua untuk pembayaran. Dan ada masa waktu 1 minggu atau 7 hari semenjak dibuat invoice untuk pengisian saldo di Facebook Ads-nya. Jadi ada waktu 1 minggu tuh jedanya. Oke, ada waktu 1 minggu. Nanti akan ada muncul kotak warna hitam, itu nomor rekening untuk kita transfer. Itu bukan virtual account, tapi itu nomor rekening Permata Bank Facebook Indonesia. Oke, nomor rekening Permata Bank Facebook Indonesia. Jadi kita kalau misalkan kita pakai mobile bankingnya BCA. Kalian pengalaman saya ya, saya pakai mobile banking BCA, saya transfer, pilihnya antar bank. Saya masuk itu 16 digitnya. Setelah itu akan muncul nama saya, nama account saya, nama akun iklan saya. Kalau nama akun iklannya Fahmi 321, nanti akan muncul di namanya itu Fahmi 321. Jadi kurang lebih ngikutin nama account-nya. Oke? Setelah itu, udah tinggal melakukan pembayaran. Biasanya nggak nyampe 1 kali 24 jam langsung terisi saldonya.
Kalau saya selama ini saya beriklan pakai bank transfer nggak nyampe 5 menit setelah saya transfer langsung itu saldonya udah masuk. Itu untuk metode pembayarannya. Jadi nanti kalau masih ada yang bingung boleh tonton video webinar saya yang sebelumnya, itu saya sudah bahas juga tentang cara pembayaran. Intinya satu, biar tahu ini benar atau salah dipraktekkan. Oke? Sip, dah. Itu udah beres tuh teknisnya. Saya balik dulu ke sini. Nah, sip. Oke, itu praktek split testingnya. Gimana? Udah banyak mau bertanya ya? Tenang, sabar dulu. Oke? Nanti akan ada sesinya untuk bertanya. Pastikan yang mau bertanya disiapkan dulu pertanyaan dari sekarang. Nanti ketika saya buka langsung ditanyakan. Nah, nanti ada waktu sekitar 5-10 menit untuk menanyakan hal-hal teknis yang kita bahas malam ini. Oke, fokus lagi ya Bapak teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, oke, saya sebelumnya ingin mengucapkan dan juga turut prihatin dengan yang terjadi saat ini di Indonesia, di beberapa daerah khususnya yang sudah mulai semakin bertambah tragedi yang saat ini terjadi, pandemi global yang terjadi di Indonesia. Kita berdoa bersama-sama semoga cepat berlalu, semoga cepat kembali pulih lagi Indonesia dan negara-negara lain yang ada di dunia. Semoga ini menjadikan kita pelajaran yang penting untuk selalu menjaga keseimbangan alam dan juga terus bersyukur dan juga selalu mempersiapkan diri untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Namun kabar baiknya, selain kita ada kondisi yang sedang kurang baik, kabar baiknya Bapak teman-teman semua ada di sebuah kendaraan, ada di sebuah tempat yang menurut saya pribadi, saya sangat bersyukur sebelumnya dipertemukan dengan Abdi. Jadi ketika sudah 9 hari semenjak saya work from home, jadi saya sudah 9 hari bekerja dari rumah, kebayang nggak Bapak teman-teman semua kalau kita tidak punya aset, kita nggak bisa ngebangun bisnis buat jangka panjang, ngebangun aset digital. Sekarang tuh eranya udah aset digital Bapak teman-teman semua. Udah bukan lagi ngomongin aset yang umumnya. Ya, kita tidak usah jauh-jauh. Ada yang memprediksi akan terjadi krisis ekonomi seperti 12 tahun yang lalu. Di tahun 2008, di tahun 98 itu pernah terjadi krisis yang cukup membuat Indonesia keadaannya sangat memburuk, tapi kita tetap positive thinking, semoga tidak terjadi. Even mau terjadi, kita sudah mempersiapkan diri. Ini buat teman-teman semua, silakan dimanfaatkan, dimaksimalkan segala potensi yang bisa dimanfaatkan di Abdi dan juga di Essenzo. Nah, sekarang saya ingin sedikit menjelaskan produk knowledge dan juga ada promo yang sedang ada saat ini. Jadi silakan dimanfaatkan dan disimak dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu dengan Bapak teman-teman semua mendengarkan webinar malam ini bisa memberikan pencerahan yang sangat luar biasa buat Bapak teman-teman semua. Tidak hanya diri Bapak teman-teman semua, juga orang-orang di sekitar Bapak teman-teman semua yang membutuhkan informasi ini agar bisa membantu lebih banyak orang untuk jaga kesehatannya dan juga bisa membangun aset digitalnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sip, tanpa berlama-lama lagi. Pertama, saya ingin membahas tentang produk ini. Jadi ginger atau jahe sekarang kondisinya lagi sangat luar biasa. Saya sebut luar biasa, maksudnya pelonjakannya luar biasa sekali. Saya tadi sebelum webinar saya ngecek di internet udah mencapai 100.000 per kilogram, yang tadinya nggak pernah nyampe angka, nggak pernah ibarat kata udah naik berapa ratus persen ya, karena memang permintaan yang melonjak, ketersediaan yang sangat terbatas, harganya jadi naik. Ya plus minus, akan ada plus ada akan minusnya. Minusnya adalah untuk orang-orang yang sangat terbatas dari sisi finansialnya akan sangat sangat mengalami sesuatu yang tidak akan mengalami fase yang kurang menyenangkan dalam hidupannya, butuh ginger tapi nggak ada. Namun tenang aja Bapak teman-teman semua, kita punya essential oilnya. Dan seminggu terakhir semenjak kita buat ini sebagai promo, bayangin kan fungsi utamanya untuk meredakan asma ya. Kenapa sih Mas kok ginger sangat dibutuhkan sekarang ketika kondisi corona seperti ini? Karena tumbuhan terimpang seperti ini kayak temulawak, jahe, dan lain-lainnya itu sangat bagus untuk menjaga daya tahan atau sistem imun, dan juga untuk mencegah kan corona itu kan bisa dari manapun ya, bisa dari sentuhan, dari udara, dari berbagai arah bisa kita diserang. Nah, tugas kita adalah menjaga sistem tubuh kita, sistem udara di rumah di sekitar kita itu terjaga dari berbagai
uh, virus corona yang bisa datang dari manapun. Oke, saya akan sedikit menjelaskan. Ini essential oil dari ginger. Sebenarnya manfaatnya banyak banget. Manfaat utamanya itu selain untuk pernafasan ya, karena kan yang diserang dari corona ini kan adalah sistem pernafasan. Jadi ginger ini sangat bagus untuk membantu sistem pernafasan kita agar bisa mengurangi ataupun meningkatkan daya tahan tubuh kita, menambah nafsu makan, meredakan masuk angin, dan juga meringankan gangguan pencernaan. Jadi ginger ini sangat baik banget untuk menjaga kesehatan bagi teman-teman semua. Nggak harus yang punya asma ya, tapi untuk kondisi seperti ini kita menggunakan diffuser untuk menggunakan ginger itu sangat disarankan. Saya pun alhamdulillah di rumah selalu pakai diffuser. Kenapa? Karena saya tahu bisa diserang dari sisi udara. Udara yang masuk ke rumah kita kan kita nggak ada yang pernah tahu ya. Kita kan tidak punya alat canggih yang bisa mendeteksi dari manapun virus itu berada. Jadi tugas kita aware, menjaga dan memastikan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Oke. Jadi ginger ini salah satu yang saat ini sangat langka sekali. Bahkan kemarin Mas Afin sudah menjelaskan di video singkat yang dikirim ke Telegram. Ada kemungkinan bulan depan itu harganya akan naik. Kita mengikuti perkembangan saat ini ya, karena ketersediaan bahan utamanya yang sangat terbatas. Semoga kita bisa tetap mempres harganya seminimal mungkin dan tetap promo buy one get two sampai semua kondisi corona ini berkurang dan juga kembali pulih lagi. Ada buy one get two untuk ginger ukuran 10 atau 20 mili. Jadi kalau teman-teman beli 10 paket ginger dapatnya dikirimnya 20 botol. Kalau teman-teman beli 100 paket ginger dikirimnya 200 botol. Jadi kurang lebih manfaatkan ini. Promonya sampai 31 Maret. Namun kalau misalkan, mohon maaf sebelumnya, kalau misalkan sudah keburu habis stoknya, mungkin nantinya akan pre-order atau mungkin nggak kebagian. Apalagi tren 3 hari terakhir ya. Ginger tuh selalu di peringkat 1 atau peringkat 2. Ginger selalu peringkat 1 atau peringkat 2. Pastikan Bapak teman-teman semua jangan sampai kehabisan. Ini bisa membantu banyak orang di sekitar kita, khususnya yang sedang was-was saat ini, nggak bisa kemana-mana, stay di rumah. Ya udah, tugas kita sekarang membantu ke kondisi keluarga kita agar tetap bisa terjaga kesehatannya. Gara-gara corona semua harga naik, termasuk harga jahe. Padahal daripada beli jahe, mending beli ginger essential oil yang terbuat dari berkilo-kilo jahe dan harganya nggak naik. Ketika harga jahe di luar naik, kita tidak naik. Bahkan bayangin ya, kita ngasih buy one get two, kita kasih buy one get two, berarti jauh lebih maksimal mas, insya Allah semakin maksimal. Oke. Selanjutnya itu tadi penjelasan tentang gingernya. Jadi itu sangat disarankan buat bapak teman-teman semua yang ingin, apalagi yang daerahnya sedang rawan banget ya, kondisinya tingkatnya sangat drastis meningkatannya. Di beberapa daerah tuh lagi meningkat banget. Di Jakarta, di Surabaya, di beberapa kota lain juga lagi meningkat. Sangat kita sarankan di Jawa Barat juga lagi kondisinya sedang banyak banget perubahannya. Pastikan tetap aware dengan kesehatan kita dan keluarga kita. Oke, selanjutnya, ini kemarin banyak yang nanyain soalnya. Paket Imun Hero 1 sempat habis stoknya. Akhirnya kita cuma bisa menambah kurang lebih sekitar 50 paket lagi. Berarti setelah 50 paket, udah mas habis? Iya, udah habis. Seperti biasa, kita selalu menyetok tuh jauh lebih banyak dari yang biasa kita stok. Pastikan bapak teman-teman semua jangan sampai kehabisan stoknya, karena ini salah satu yang bisa membantu menjaga imun kita. Gini, kondisi seperti ini yang paling mudah diserang adalah sistem imun. Kalau sistem imun kita kuat, walaupun ya kalau udah namanya udah takdirnya sakit ya, tapi kita minimal kita ikhtiarnya kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi. Gini, saya sudah banyak mendengar cerita kisah dari para pejuang di lapangan, maksudnya para dokter, para tenaga kesehatan yang sudah berjuang, bahkan nggak sempat tidur berbelas-belas jam, nggak makan, nggak bisa minum. Itu mereka, bayangin ya, mereka tuh sangat segitunya ingin membantu banyak orang. Pastikan kita juga minimal kita menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Kenapa? Agar tidak menambah beban mereka yang saat ini sudah kekurangan tenaga, kekurangan sumber daya dan lain-lain. Pastikan kita minimal menjaga agar tidak menambah beban mereka. Kita kan ingin kembali pulih dengan cepat ya. Pastikan kita juga bisa memanfaatkan semua yang bisa kita maksimalkan dari
yang bisa Essenzo berikan kepada bapak teman-teman semua, yaitu ada kita berikan paket imun ini. Dari sisi finansial bapak teman-teman semua juga insya Allah untung, profitnya ada, dan dari sisi membantu kesehatan orang-orang di sekitarnya juga insya Allah akan mendapat keberkahan juga. Jadi paket imun hero ini harga 395.000, dapat bonusnya adalah lemon dan juga moringa honey. Jadi moringa selain ginger, diffuser, dan paket imun hero 6, jadi moringa honey dan moringa ginger tea salah satu produk yang selalu masuk 5 besar selama 1 minggu terakhir. Jadi moringa selain ginger ya, di luar ginger itu sekarang moringa juga sangat laku. Karena setelah kita lihat track record seminggu ini, moringa daun kelor itu bisa membantu juga untuk menanggulangi atau mungkin mencegah dari si corona itu sendiri. Nah, pastikan kita juga bisa memanfaatkan ini. Propolis juga itu bagus banget, makanya madu propolis, moringa propolis itu lagi laku banget karena bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita jauh lebih stabil dan jauh lebih kuat. Oke, 395. Nah, ini kita kalau ngomong dari sisi finansial profit ya, sedikit profit di luar kesehatannya kita membantu banyak orang. Jadi teman-teman semua kalau misalkan bisa menjual 10 paket atau beli 10 paket misalkan mau dibagi-bagiin boleh bebas. Teman-teman akan mendapatkan ini kalau dijual lagi ya. Harga jualnya itu 840.000 termasuk bonusnya. Berarti ada sisi harga sebesar Rp445.000. 445 atau 450.000. Kalau kita bisa menjual 10 paket berarti ada sekitar kita profit bersihnya dapat sekitar 4,5 jutaan. Di kondisi seperti ini kita langsung to the point aja Bapak teman-teman semua. Kita butuh nggak kesehatan? Suara saya masih jelas karena saya ngetes pakai mic, pakai headset saya masih kedengeran. Cek sinyalnya ya, kalau agak gangguan cek sinyalnya. Oke. Masih jelas. Saya lanjut. Itu yang pertama paket Imun Hero 1, pastikan cepat disikat karena stoknya cuma terbatas, akan segera habis 1 atau mungkin paling lama 2 hari ke depan. Lalu ada paket Imun Hero 2, itu ada 1 tea tree, peppermint, dan juga bonusnya ada clove bud dan eucalyptus. Jadi tea tree ini bagus banget untuk kita diffuse, peppermint juga bagus. Ada clove bud itu cengkeh ya. Cengkeh itu bagus banget untuk membunuh partikel kuman atau virus yang ada di udara. Nah, clove bud ini salah satu essential oil terbaik karena cengkeh ini adalah rempah-rempah terbaik. Selain kayu manis, itu ada clove bud atau cengkeh. Ada eucalyptus juga. Jadi total harganya ini kan 425.000. Kalau teman-teman semuanya jual 1 paket plus bonusnya harga konsumen, harganya sebesar 885.000. Atau ada selisih harga sebesar 460.000. Kalau kita bisa jual 10 paket, kurang lebih kita dapat profit tambahan sekitar 4,6 juta. Lumayan untuk tabungan 1-2 bulan ke depan. Karena gini, kondisinya bisa sangat memburuk, bisa jadi lebih memburuk. Tugas kita sekarang prepare. Tugas kita adalah prepare, tapi balik lagi ya, jangan panik buying. Please, jangan panik buying. Borong ini, borong itu, secukupnya aja. Orang lain tuh masih butuh. Kita butuh sesuatu, butuh bahan utama. Tapi pastikan kita tetap aware dengan orang lain ya. Itu saran saya agar kita tetap menggunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada paket Imun Hero 4 dan paket Hero 6. 4 terdiri dari ginger tea. Ada salah satu bestseller ya, moringa ginger tea. Ada juga moringa propolis. Ada moringa honey. Paket moringa nih. Ini paket moringa salah satu di selain paket Hero 6, paket Hero 4 ini yang juga sangat laku seminggu terakhir. Karena ada moringanya, ada moringa plus ginger lagi. Moringa ginger. Setiap pagi saya minum moringa ginger karena itu bagus banget untuk pernafasan, untuk sistem daya tahan tubuh kita juga bagus. Jadi pagi itu udah fresh, udah seger. Kalau kita konsumsinya moringa ginger. Oke, bonusnya apa? Bonusnya ada peppermint, lemon, dan eucalyptus. Nilai bonusnya sebesar 510.000. Ini totalnya ada senilai 1.090.000. Itu kalau harga konsumen, harga member. Kalau paket Hero 4 saya jual semua mas, harga konsumennya berapa ya? Saya lihat contekan dulu ya. Nilai jualnya 1.290.000.
atau ada selisih harga dari harga beli sebesar Rp710.000. Rp710.000. Kalau saya jual satu paket beserta bonusnya ke harga konsumen Rp1.290.000. Wah, ada 710.000. Kalau saya jual 10 paket, berarti ada profit bersih sebesar Rp7.100.000. Lumayan untuk jaga-jaga untuk 1-2 bulan ke depan. Untuk bulan puasa, untuk nanti lebaran, prediksinya semoga tidak benar, maksudnya semoga tidak sampai kejadian. Saya berharap tidak kejadian. Semoga di April ini sudah beres, atau paling parah Mei awal sudah stabil lagi kondisi di Indonesia. Amin. Tapi kita dengan berkaca dengan negara-negara yang sudah jauh lebih maju dari kita, seperti di Cina, itu sampai sekarang pun masih di lockdown. Wuhan tuh masih di lockdown semenjak sudah 3 bulan. Ini jalan ke 3 bulan tuh, walaupun sudah nol case pertambahannya, tapi tetap masih di lockdown. Bayangin ya, yang udah beres saja, maksudnya bukan beres, yang sudah tidak ada penambahan kasus, itu masih di lockdown. Berarti efeknya itu bisa 2-3 bulan ke depan. Pastikan bagi teman-teman semua aware dan mulai memaksimalkan ilmu yang sudah Abdi berikan, prakteknya, produk-produk yang promonya, produk-produk yang bisa membantu menjaga kesehatan Bapak teman-teman semua dan sekeluarga, pastikan dimanfaatkan. Dan ini yang terakhir, paket Imun Hero 6 itu terdiri dari berbagai macam, ada essential oil, ada ginger tea, ada propolis madu, ada propolis moringa, ada propolis honey. Propolis moringa, ada propolis honey. Totalnya Rp1.135.000. Ada bonusnya lagi, ada bonusnya diffuser. Ini harganya ya, paket Hero 6 ini kalau harga jualnya itu Rp2.615.000, ada selisih harga sebesar Rp1.480.000 atau 1,5 jutaan kurang lebih. Kalau kita bisa menjual 10 paket aja, kalau kita jual 10 paket aja, ada tambahan sekitar penghasilan 15 jutaan. Lumayan atau lumayan banget? Alhamdulillah lumayan banget. Itu bisa buat sampai lebaran insya Allah. Untuk tambah-tambahan aja, di luar di kala kondisi seperti ini, kita bisa juga bermanfaat buat orang lain. Kita juga bisa menjaga ataupun mendapat tambahan penghasilan untuk jaga-jaga kalau terjadi krisis yang semakin parah. Tapi semoga tidak terjadi. Doa saya semoga cepat pulih dan kita semua bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang kita sayangi secepatnya. Amin. Oke, selanjutnya, Mas, emang ada efek samping nggak sih, Mas, kalau kita memanfaatkan semua paket yang ada saat ini? Ada bagi teman-teman semua. Pertama, ini bisa sebagai salah satu akumulasi penjualan di periode reward pertama Abdi, Januari ke April. Efeknya ke sini. Nah, reward. Mas, tapi kan sekarang kondisinya lagi corona, Mas. Tenang aja bagi teman-teman semua. Ininya nanti bisa kita tunda. Misalkan kualifikasi tetap berjalan, namun rewardnya bisa kita mungkin nanti udah mulai stabilnya di bulan Agustus atau mungkin di bulan apa, tenang aja, kita sangat memikirkan itu kok, atau mungkin ada alternatif lain, nanti akan ada update-nya dari Abdinya gimana. Oke. Terus juga Anda bisa ikutan challenge-nya di bulan ini, ada challenge top 5 seller dan top 5 personal sales, pastikan dimanfaatkan. Wah, luar biasa banget bagi teman-teman semua. Ada hadiah puluhan juta yang siap menanti untuk bagi teman-teman semua dapatkan dan manfaatkan. Oke. Syaratnya cukup sederhana. Ini akumulasinya dari bulan Januari sampai April. Omset produk senilai Rp20 juta. Terus mendapatkan 30 reseller baru sampai bulan April 2020. Cara mudah memiliki omset penjualan dengan memanfaatkan paket-paket diskon, paket promo saat ini. Manfaatkan esensi bikin-bikin di kota Anda. Cara mudah agar bisa memiliki 3 reseller, manfaatkan event-event Abdi, kopdar dan training. Kalau kondisinya seperti ini gimana, Mas? Manfaatkan setiap webinar mingguannya. Selasa, Kamis tuh kita ngebahas teknis, itu bisa dipraktekin. Nah, ngeganti training offline, kopdar offline dengan belajar dari online-nya. Kan kita sama online. Itulah kenapa Abdi tetap stabil di kondisi seperti ini. Karena kan kita basicnya online ya, jadi nggak terlalu mengganggu regulasi bisnis kita berjalan tetap seperti biasanya. Nah, terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab, sudah gabung Facebook Group Abdi atau belum? Kalau belum, ayo segera masuk karena akan ada banyak informasi penting yang akan kami sharekan di sana. Cara klik bit.ly FB Group Abdi, atau langsung searching aja di Facebooknya Official Academy Bisnis Digital.
segera masuk. Caranya gampang banget. Cukup Anda jawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sudah menjadi member? Jawabnya iya. Pertanyaan kedua, email member Abdi Anda apa? Oke? Itu segera masuk karena Anda bisa berjumpa dengan orang-orang satu daerah dengan Anda. Ya siapa tahu ternyata tetangga Anda selama ini member Abdi, kan nggak ada yang tahu kan. Tuh, di sana kita bisa kenalan dengan berbagai orang dari berbagai kota dan berbagai negara yang ada member Abdinya. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ada waktu sekitar 10 menit, pas banget 10 menit sampai jam 9 malam untuk tanya jawab yang soal pertanyaan tadi. Oke? Saya sekarang sambil ngeliat chatnya ya. Boleh yang mau nanya, saya mulai dari Pak Ahmad Haris. Boleh di konsumen boleh. Benar-benar buat masuk konsumen biar dapat harga promo, boleh aja. Misalkan ingin ngebantu, kita kan dapat cashback kan, dapat cashback 15-25%. Lalu Ima Suhaimi, ajukan banding aja, Ima Suhaimi ya, ajukan banding. Kalau nggak bisa pakai akun Facebook lain, Pak Budi Setianto. Boleh diedit tuh, boleh. Tuh sarannya bagus tuh Pak Budi Setianto. Jadi kita tetap dapat sisi harga, dapat cashback. Bang, bagusnya untuk iklan per klik di nominal berapa? Tergantung, kalau per klik itu beda-beda. Kita harus tahu per klik yang paling murah dengan speed testing. Itu fungsinya speed testing, mendapatkan harga terbaik. Rp400. Pembandingnya lebih murah atau lebih mahal? Itu aja. Pembayarannya melalui apa ya? Abdi Akademi Bisnis Digital. Siapa ya namanya? Bank transfer atau kredit, kartu, atau pakai apa? Harga member tawar langsung ya nggak apa-apa. Kapan Abdi bisa ada BCA-nya? Maksudnya virtual account ya? Virtual account lagi proses. Iklan FB Ads efektif nggak mas? Sejauh ini saya iklan efektif. Saya juga nyoba Google Ads, saya nyoba beberapa ads lain. Sejauh ini masih efektif menurut saya ya. Beda, setiap orang masih beda-beda. Saya Facebook Ads masih efektif. Tinggal kita mengulik-ngulik aja. Facebook Ads itu sering berubah algoritmanya per 3-6 bulan sekali soalnya. Otomatis itu setiap berapa hari Pak Soleh? Karena Genius saya udah lama nggak pakai. Saya pakainya debit mandiri sekarang. Otomatis enggak. Kalau jika uang saya dia habis, Genius ini kita harus bayar atau otomatis ke debit sih? Kalau saya sih waktu itu saya bayarkan. Bank transfernya setahu saya belum. Kalau bank transfer bisa pakai bank apa aja, kan ke ATM atau pakai mobile banking. Cost per lead yang ideal. Cost per lead tergantung iklannya. Ini iklannya market traffic, video office atau conversion. Referral itu tertempel ke email atau IP kok ke email? Referral itu di browsernya. Kan orang ngeklik link masuk browser. Di browsernya itu ya terklik. Di IP address, lebih ke IP. Kalau email ke mail, kalau dari orang udah input email, itu udah masuk ke my leads, dia akan dapat email marketing. Ini kalau untuk dari sisi Abdi ya, funnel Abdi ya. Kalau dari funnel Essenzo, setahu saya lagi sementara belum berjalan email marketingnya, yang Essenzo sama reseller. Jadi dia belum clear cookie tuh berarti. Bunyi ke Quincy. Karena kan habis tertempel belum di clear cookie. Kalau tetap mau masuk ke orang yang beda, clear cookie dulu. Terus pakai sumber funnel yang berbeda. Custom audience, apakah harus video office? Enggak harus video office. Lead generation bisa, conversion bisa, traffic bisa pakai video. Mas saya tidak punya laptop, saya punya HP, gimana sih buat Bitly? Kalau handphone saya sarankan download aplikasinya di Google Play atau App Store. Bitly ada kok, itu lebih gampang malah. Pak Sopian, testing konten link page apa manfaatnya? Kan konten sama. Ini dia nih bedanya. Kita tahu sumber funnelnya yang
orang ini efektifnya peppermint 1 atau peppermint 2 atau peppermint 3. Sedangkan kita nggak pakai pixel nih. Kecuali udah pakai conversion, beda lagi ceritanya. Beda ilmu lagi tuh. Karena kita nggak bisa pakai pixel, ya udah ngebedainnya dari sumber funnelnya. Ini kalau ini Bapak coba tonton video training Abdi lagi, itu dijelasin sama Mas Alvin kok kenapa kita kasih banyak funnel beda-beda. Kita kasih landing page-nya banyak. Bisa, saya debit mandiri yang logonya Visa bisa. Saya pakai sampai sekarang kok. Pak Dor bos muda ya. Mas kalau jualan online pembayaran, Mas kalau jual online pembayaran kemana? Langsung ke pusat. Ini kalau produk ya, Pak Eko. Apit Eko. Kerja sama kok, saya pakai. Tapi kemarin sempat ditolak juga sih. Kartu saya sempat ditolak. Saya akhirnya pakai bank transfer sementara ini. Pak Iman Sulaiman, Mas bikin kelas Telegram intensif Mas, misal 30 orang itu kadang sudah iklan 2 minggu muncul. Sudah ikut kopdar belum atau event? Kalau udah ikut kopdar kan ada grupnya. Gini, kita kalau bikin grup 30 membernya hampir 60.000, gimana caranya itu ngebaginya? Fokus di materi, diskusikan ke tim support kita aja. Nanti kalau udah offline berjalan lagi, ada kopdar sama training FBH kok, tenang aja. Price list di dashboard belum komplit ya. Oh, yang terbaru belum, Bu Sri Yuliani. Terima kasih, nanti saya coba masukkan ke tim konten kita. Kalau mau iklan di FBH minimal budget harus berapa bulan? Kalau saya sih sarankan 1 bulan pertama sampai 3 bulan. Kalau saya, dulu saya juga fokusin 1 sampai 3 bulan pertama. Berikan di Facebook selalu ditolak, bagaimana solusinya? Nah, kalau ditolak saya biasanya ganti 4 hal. Pertama, landing page, copywriting atau teksnya, payment metode, atau satu lagi itu di bagian, ada 5, satu lagi materi iklan, yang kelima itu halamannya. 3 menit lagi ya, kalau ada prospekkan dan dia sudah pernah klik link kita, ya kalau dia nggak clear cookie tetap masuk ke kita kok Pak Kusnowo. Tapi kalau dia ternyata ganti handphone atau clear cookie atau bahkan didaftarin sama orang yang dia kenal itu, ya masuknya ke orang itu. Mas gimana cara bikin free traffic langsung ke FB page? Awalnya bikin di WA, link ke FB page. Maksudnya gimana ya? Savana Tour bikin free traffic. Oh, pakai linknya link ke page berarti. Pak Mulyono, aman kok. Yang penting di diffuse sih. Pokoknya intinya untuk ibu menyusui, ibu hamil, anak kecil, kulit sensitif atau yang gampang iritasi, mending di diffuse essential oilnya. Itu udah paling praktis. Split testing berapa hari? Kalau saya sekarang 1-2 hari. Mentoring itu gimana cara ikutnya? Mentoring yang mana ya? Mas tanya, Pak Leo, monggo, 2 menit lagi nih. Ya, yang mau nanya lagi silakan, 2 menit lagi kita harus akhiri. Kalau di Bank Data kan ada video Ginger Diffuse, kalau diiklankan pakai LP-nya apa ya baiknya? Ginger. Atau saya pakai ke WA saya langsung. Iya, sekarang lagi sesi tanya jawab, Bu Nike. Mas itu jumlah member di tampilan LP Abdi. Nggak apa-apa, biar orang nggak tahu perkembangan kita secepat itu. Sengaja 13.000. Bentar lagi iya kan 60.000. Lihat split testing yang efektif di mananya ya? Oh, ini dari data. Di video training dijelasin kok sama Mas Alvin, tenang aja. Kan karena ini iklannya belum ada datanya, jadi belum bisa saya jelasin. Saya belum dapat reseller. Bisa ulang dari awal pakai Google Ads ya Mas? Saya belum bisa soalnya. Tonton ulang aja Bu Tati. Saya ketemu member yang prosesnya sama seperti Ibu.
ketika dia mau belajar terus, dia ketemu satu titik momen di mana akhirnya bisa ngeberesin semuanya kendalanya dia, akhirnya bisa dapat hasil. Intinya orang yang masih percaya mau belajar, mau praktek, karena ujian udah pasti ada, kendala udah pasti ada, tapi tugas kita fokus ke solusinya. Oke, sudah jam 9. Nah, saya tutup ya. Propolis bisa buat anak-anak berapa? Umur di bawah 12 tahun bisa. Ini propolis honey atau propolis moringa ya? Setahu saya boleh dua-duanya. Yang penting diawasi. Nih, Pak Nazli. Diganti aja thumbnailnya, teksnya paling sedikit. Ya, semoga Pak Genta selalu disehatkan, segera ada rezekinya. Benar, kita lagi harus menjaga dari resesi soalnya. Oke, untuk Google hari Kamis pastikan ikut ya. Itu mau dibahas oleh Mas Fadel. Kalau urusan Google nanti ke Mas Fadel aja. Karena masa ranahnya orang saya ambil juga. Enakan mana FB atau Google Ads? Dites aja. Beda orang, beda feel. Berbayar sudah transfer. Berbayar sudah transfer tapi belum pasang iklan. Oh, cek aja ke bagian ads-nya nanti. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa praktek dan tonton ulang semua materi webinar sebelumnya. Sehat-sehat semua. Jangan lupa jaga kondisi. Jangan lupa banyak berdoa. Banyak juga konsultasi dengan orang-orang sekitarnya. Jaga jaraknya. Social distancing. Semoga kita cepat dijauhkan dan cepat diselesaikan dari semua ujian saat ini. Kita terhindar dari krisis yang makin berlarut-larut. Semuanya diberikan kesehatan selalu. Terima kasih atas antusiasme malam ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembawaan saya. Sampai jumpa di video ataupun di live webinar berikutnya. Kita tutup dengan berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.